Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman Islam dan kesempatan untuk terus belajar. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas materi yang berjudul ayat dan hadis tentang evaluasi pendidikan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, evaluasi merupakan bagian tak terpisahkan dalam proses pendidikan. Kata evaluasi itu sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation, yang berarti menentukan nilai. Dalam Islam, konsep ini dikenal dengan istilah imtihana yang berarti ujian, atau al-qimah dan takdir yang bermakna nilai. Evaluasi adalah proses untuk mengetahui sejauh mana sebuah tujuan telah tercapai, baik dalam pembelajaran maupun dalam aspek lain kehidupan. Evaluasi pendidikan adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis dan menafsirkan informasi guna menilai efektivitas pembelajaran dalam konteks pendidikan Islam. Evaluasi ini tidak hanya bertujuan untuk mengukur hasil akademik, tetapi juga melihat sejauh mana peserta didik mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupannya sehari-hari. Tujuannya adalah memastikan pendidikan berjalan selaras dengan prinsip-prinsip Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis, agar dapat membentuk pribadi yang lebih beriman dan bertakwa. Allah Subhanahu wa taala menegaskan pentingnya evaluasi dalam surah Al-Baqarah ayat 284 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum billah. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Allah akan meminta pertanggungjawaban atas segala perbuatan kita, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Oleh karena itu, evaluasi juga merupakan bentuk introspeksi diri sejauh mana kita telah menjalankan amanah pendidikan yang diberikan. Dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau bersabda, sesungguhnya di antara pepohonan ada satu pohon yang daunnya tidak jatuh. Pohon itu bagaikan seorang muslim. Jelaskanlah kepadaku pohon apa itu. Hadis ini menunjukkan pentingnya evaluasi melalui metode bertanya, di mana peserta didik diajak berpikir untuk mengukur pemahaman mereka. Metode ini sangat relevan dengan evaluasi pendidikan Islam yang menekankan proses pembelajaran aktif dan keterlibatan peserta didik. Dalam pendidikan Islam, terdapat beberapa jenis evaluasi yang dapat digunakan. Antara lain, yang pertama ada tes formatif yang dilakukan untuk mengetahui perkembangan belajar peserta didik serta proses pembelajaran berlangsung. Setelah proses pembelajaran berlangsung, yang kedua ada tes sumatif, dilaksanakan di akhir periode pembelajaran seperti UTS maupun UAS. Kemudian yang ketiga ada evaluasi penempatan, digunakan untuk menentukan posisi atau jurusan yang sesuai bagi peserta didik. Dan yang keempat adalah evaluasi diagnosis, yang bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan belajar yang dialami peserta didik. Semua jenis evaluasi tersebut bertujuan untuk memastikan pembelajaran berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga dapat melahirkan individu yang beriman dan bertakwa. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, evaluasi dalam pendidikan bukan hanya tentang hasil akademik, tetapi juga tentang introspeksi diri. Sejauh mana kita telah mengamalkan nilai-nilai Islam. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 284, setiap perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan. Maka dari itu, mari jadikan evaluasi sebagai sarana untuk memperbaiki diri, baik sebagai pendidik maupun peserta didik, agar tujuan pendidikan, khususnya pendidikan Islam, dapat tercapai dengan sempurna.
Semoga kita semua diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu dan mampu menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Demikian sedikit materi tentang evaluasi pendidikan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat dan menambah keberkahan dalam ilmu kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.